Oke, yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami hingga pada saat ini Bapa, kami boleh bertemu kembali di Zoom untuk mereview pelajaran kami dari siangnya Bapa. Kiranya Bapa boleh memberikan pertolongan bagi kami agar kami bisa mengerti akan pelajaran yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan memperdengarkan firman Tuhan untuk kami, kiranya Engkau siram mereka dengan Roh Kudus Tuhan, agar mereka juga berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you. Oke, bentar. Ini kayak ada... Kayaknya si Alwin mau join deh. Bentar. Oke deh. Oke, mari kita mulai. Kita punya review. Aku mau share screen. Oh, 2520 144.000. Ada Rudi mau join. Oke. Apakah screen-nya sudah keluar? Sudah keluar, Kak. Sudah. Kak. Oke. Ya. Nah, jadi Oke. Jadi ini kita sebenarnya bahas kemarin itu kan kita punya judul kualifikasi penembusan kan? Kita punya pembahasan ini Om Rudi. Kualifikasi penebusan. Nah, makanya ingat nggak kemarin kita ada belajar hanya bapak dan anak yang bisa menebus gitu kan? Tuh, kalau dari pelajaran DBS kemarin. Nah, terus hari ini kan kita lanjut ke pembahasan ini kan. Awalnya apakah kita review dulu tentang penebusan. Nah, apa artinya penebusan? Nih, kualifikasi penembusan atau Nah, gini. Kata kualifikasi ini artinya apa sih? Karena kalau dia punya pengertiannya benar, baru kita bisa ngerti yang dimaksudkan kualifikasi penembusan itu apa. Oke? Jadi pengertian kualifikasi. Nah, ada yang mau kasih nggak? Apa pengertiannya kualifikasi dari yang tadi kita pelajarin?
Oke, boleh. Gimana? Kualifikasi itu suatu kemampuan atau talenta yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang itu yang kita dapat tadi. Oke. Ujungnya kurang, Tante. Coba ya. Oke. Ujungnya tadi rada melenceng lah. Nggak mulus. Coba, Sami. Mulusin. Oh, coba gimana? Ulang lah dari awal keseluruhannya. Oke. Tadi sebenarnya awalnya itu tadi Tante Nita ya, yang dijelasin itu benar kok. Ya, ya. Coba, apakah ini yang Sami mau bilang tapi susah bilang? Nih, kualifikasi itu artinya suatu talenta atau kesanggupan tadi dibilangnya kan, atau kemampuan di mana yang lain selain yang di mana yang lain selain yang ada kualifikasinya ini tidak miliki, atau kok ribet bahasanya, di mana tidak dimiliki gini, oleh selain yang berkualifikasi. Jadi kayak gini contohnya ya. Contohnya adalah ini antusias. Oke. Mama ada angkat tangan. Gimana, Ma? Yang bagian ini aku nggak dapat aku. Yang aku dapat tuh kualifikasi itu yang kayak disanctify, dipisahkan, dibedakan dengan yang lain, yang tidak memiliki gitu. Kalau yang ini aku nggak dapat tuh, yang talenta, kesanggupan, kemampuan di mana tidak dimiliki. Ini penjelasannya setelah itu. Oh, berarti nggak ada. Coba Abel, Maribel. Nih. Ntar dulu. Aku mau bilang nggak di-record ya, Kak. Oh, oke. Aku bilang kamu record toh. Oh, ada Maribel. Oke. Oke. Gimana, Ma? Jadi ini yang setelah itu, yang setelah tadi Mama bilang. Iya, jadi kalau kualifikasi itu artinya itu tuh kalau bahasa Inggrisnya qualified kan. Nah, kenapa tadi Uncle ke penjelasan sanctified dipisahkan gitu? Nah, ini mau ngelihat bahwa ingat gak kalau hari Sabat itu beda, satu hari yang beda dari hari yang selain Sabat. Jadi kata selain ini nih penting, menunjukkan bahwa kalau bukan ini, ya kan? Kalau bukan ini, artinya nggak ada kualifikasinya. Ini. Jadi contohnya ya. Kata yang menunjukkan kualifikasinya ya. Iya. Contohnya di mana kualifikasi mau ngelamar kerja ya, contohnya. Kualifikasi guru musik contohnya ya. Kualifikasi guru musik gini. Kualifikasi iyalah. Guru musik bisa bisa main piano
Gitu. Bisa main piano dengan mata tertutup, contohnya. Ini kualifikasinya. Artinya, yang guru musik ini cuman yang ini. Artinya kalau orang selain dia atau orang selain yang bisa main piano, atau berarti kalau orang yang nggak bisa main piano dengan mata tertutup masuk ke kualifikasi guru musik nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kualifikasi itu kayak syarat gitu. Dimana cuman dia yang punya. Selain dari orang itu nggak bisa main piano dengan mata tertutup atau nggak bisa punya kesanggupan ini, nggak ada. Gitu. Berarti Bisa semua ada perbandingan gitu nggak sih? Ada yang dibandingkan satu dengan yang lain. Gitu. Kalau mau masuk ke perbandingan dari kata selain ini menunjukkan bahwa
Kani dapat nggak Kani? Membayar ya, Kak. Membayar. Nggak cukup kalau membayar aja. Oke. Ini kayaknya nggak ada yang jawab karena emang nggak dapet ya. Kanik, kalau Kanik ini dapat coba. Kanik, dapat nggak tadi? Bukan Kanik kan? Oh ini bukan Kanik, Bangun. Kalau aku, kalau penebusan ini arti diambil dan dibayar dengan harga yang sudah harga tertentu. Belum kena. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi pengertiannya penembusan ini yang ini. Artinya penebusan itu untuk mengembalikan yang harusnya enggak. Ini yang penting ke kondisi awal yang utuh. Nah, ini harus ada kalimat kondisi awalnya ini karena nggak bisa cuman dibilang untuk bayar, untuk menebus, untuk mengembalikan. Kalau yang kembali itu udah junk tadi dibilang. Junk itu tuh kayak sampah gitu. Jadi kayak gini, manusia itu diciptakan sempurna kan, 100%. Terus setelah ditebus, yang balik itu nggak 100%. Cuman mantap 20%. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak termasuk penebusan kayak gitu. Yang namanya penebusan harus kembalinya ke kondisi awal. Kalau awalnya 100%, baliknya juga harus demikian 100%. 100%, iya. Iya, itu kata-kata yang penting tadi. Karena nggak bisa kalau kembali udah peot-peot gitu. Walaupun nggak mati sih contohnya ya. Contohnya manusianya diselamatkan, nggak perlu mati. Tapi dalam kondisi manusia hidup, masuk surganya sakit-sakitan. Nggak bisa. Jadi kalau sebagaimana dulu manusia sehat, 100%, sempurna, kalau udah ditebus, nanti kondisinya akan balik sempurna kayak gitu lagi. Boleh? Ada pertanyaan di sini? Ini pengertian penebusan. Pengertian sama definisi beda kan, Yud? Sama. Sama. Iya. Berarti definisi penebusan itu sama dengan untuk mengembalikan ke kondisi awal, di mana yang tadinya sempurna berubah menjadi berdosa dan dikembalikan ke tidak berdosa lagi, ke sempurna lagi gitu. Jadi ini kayak gini kalimatnya. Karena nggak bisa kalau waktu kembali kondisinya beda dari yang semula gitu. Contoh ya. Kondisi awal 100%, waktu kembali mantap 30% aja. Padahal sebelumnya mantap 100%. Nah, ini nggak bisa. Ini bukan penebusan. Boleh? Boleh, Yud. Boleh. Oke. Nah, ini tentang kualifikasi penembusan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi perhatikan dia punya alur cerita ya. Setelah kita ngomongin kualifikasi, pengertiannya apa, sekarang udah ngomongin pengertiannya penebusan apa. Nah, sekarang masuk ke sini. Pembahasan terakhir kan tentang penebusan nih. Nah, sekarang
penebusan itu bisa ada karena apa? Karena ada yang berdosa. Yang melanggar, ada yang berdosa. Artinya penebusan itu apa? Satu kata. Membebaskan. Dosa. Titik-titik dosa. Bayar dosa. Bukan. Kalau dosa itu adalah masalahnya, penebusan itu apanya? Jalan keluarnya. Kata lainnya jalan keluar, satu kata. Menyelamatkan. Bukan, mah. Kata lainnya jalan keluar, apa? Satu kata. Solusi. Solusi, ya kan? Solusi, ya. Oke, jadi kita masuk ke sini. Sekarang ke bagian sini. Penebusan. Teacher, bisa teacher? Tante Rima tadi lagi on the way soalnya. Boleh, Kak. Oke, kalau ada pertanyaan atau bingung-bingung, bilang ya. Oke. Ini teacher sama mama aja? Iya, Kak. Oke. Halo Iwut. Iya. Kami semua. Mam. Tante saya. Oh. Iya. Oh. Jadi berarti kalau apa itu namanya, kondisi yang awal itu dia harus sama persis waktu dia dikembalikan begitu, ya kan? Iya, betul, Maaf. Di dalam hal ini berarti ada yang menebus, kan? Ada yang menebus itu. Nah, yang menebus itu namanya solusi. Iya, begitu? Bukan. Oh. Yang menebus itu bukan solusi, tapi yang menebus itu yang menjalankan dia punya solusi. Penebusan itu solusinya. Oh, iya. Tapi harus ada yang jalanin dong, ya kan? Jalanin dia punya solusinya, jalanin dia punya rencana penebusan. Nah, yang menjalankannya itu yang menebus. Jadi yang menebus menjalankan penebusannya. Iya. Boleh? Boleh, makasih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penebusan ya. Sebentar ya, aku ambil mouse. Masak apa kalian? Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke penebusan ya. Penebusan bisa ada karena ada yang berdosa, ya kan? Ya. Nah, artinya kalau penebusan itu dia punya solusi, dosa, dia punya apa? Masalah. Oke. Soalan. Tapi kita nggak mau pakai kata persoalan, nanti jadi campur. Jadi dosa ini yang menyebabkan ada solusinya, gitu. Sebabnya, gitu ya. Sebabnya, sebab daripada solusi. Oke. Nah. Bukan sebab daripada solusi. Apa? Itu adalah sebab sehingga ada solusi, gitu kan. Penyebab
Penyebab. Dosa adalah penyebab. Dosa penyebabnya. Nah, itu lebih tepat itu. Oke, terima kasih yang sudah memperbaiki bahasa Indonesia aku. Oke. Nah, jadi sekarang kita ke kawasan dosa. Boleh? Jadi kalau digambar, coba deh, kalau BS Uncle, biar gampang mengertinya, alur ceritanya itu digambar. Contohnya kayak gini. Kan tadi kita udah ngomongin penebusan kan? Kita bikinlah titiknya penebusan itu di sini. Bikin di sini nih, yang hitam. Ini penebusan. Ini bisa lihat gak gambarnya? Aku gambar. Bisa. Ada garis. Oke. Bisa yuk. Ya, betul. Ada bulat. Nah, ini penebusan. Mundur kan? Apakah kita mundur? Kalau penyebab solusi, artinya bikin aja gambarnya. Oke, kalau mundur berarti sekarang ke sini. Di sini ada apa ya yang menyebabkan ada penebusan? Ya kan? Dosa. Apa Kokore? Itu Kokore apa Om Rudi? Oh, bukan. Kirain. Nah, di sini pasti ada dia punya permasalahannya. Kalau penebusan itu adalah solusi, ini berarti ada Atau penyebab. permasalahan, ya kan? Artinya sekarang kita punya lokasi kita punya pembahasan sekarang di sini, ya kan? Nah, bisa nggak kita mau ngomongin cara perbaikin kalau kita nggak tahu apa yang rusak? Tidak. Tidak. Ya, ya kan? Artinya, untuk kita bisa tahu bagaimana cara perbaikinya, harus ngerti dulu dia punya kerusakan, ya kan? Permasalahannya di mana? Kalau udah ngerti, baru masuk ke solusi. Penebusan. Artinya, kita mau fokus di mana sekarang? Merah atau hijau? Merah. Merah dulu. Nah, Merahnya. merahnya kan? Oke. Sampai sini bisa ikutin nggak? Dia punya alur. Bisa. Oke. Ini dia punya penjelasan kayak gini. Nggak bisa fokus di solusi kalau tidak mengerti permasalahan. Ya kan? Iya. Mana tapi buku Artinya untuk kita bisa ngerti ini solusi, yaitu kualifikasi penebusan. Kualifikasi penebusan. Ya. Untuk kita bisa mengerti kualifikasinya, harus mengerti apanya dulu? Permasalahan. Permasalahannya. permasalahan. Persoalan. Itu dia. Betul. Nah, oke. Sampai sini bisa? Nah, ini ganti gigi. Artinya sekarang kita punya judul adalah persoalan atau permasalahannya. Bisa? Kenapa tadi awalnya biasanya orang kehilangan alur kan kalau DBS. Ini tadi awalnya ngomongin penebusan kok jadi persoalan kayak gitu. Sekarang bisa dapat nggak dia punya jalan ceritanya? Bisa. Karena arah mundur tadi. Iya, nggak bisa kita fokus di
cara penyelesaiannya kalau nggak ngerti masalahnya. Makanya kita mundur. Oke. Nah, sekarang permasalahannya, kalau sekarang ada di lingkungan ini, tadi apa yang ada sehingga ada penebusan? Dosa. Ada dosa. Artinya pasti di sini Permasalahannya adalah dosa. enggak, jangan langsung gitu. Paling kurang bilangnya permasalahan ini ada di kawasan dosa. Tapi kita belum tahu apa dia punya persoalan. Yang pasti ada dosanya enggak? Dosa. Yang pasti Ada. dosa pasti ada di sini, itu dia. Iya. Oke. Nah, sekarang kita berada di kawasan dosa. Oke. Bicara tentang dosa, dosa itu apa? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Sorry. Pelanggaran hukum Tuhan. Salah nulis. Ya? Salah Yud. Oh iya, maaf. Pelanggaran. Akibatnya apa? Mati. Kematian. Siapa yang tuntut untuk mati? Hukum. 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 Oke. Akibat harus mati, ya kan? Hukum yang tuntut. Oke. Merasa itu akibatnya, Kak. Akibat apa? Akibatnya, bukan akibat. Oke. Iya, boleh. Yang penting bisa dimengerti ya, dan gimana Ya. kalimatnya. Oke. Berarti kayak gitu lebih gampang dimengerti ya. Oke, mantap. Nah, harus mati, di mana itu hukum yang Iya. tuntut kan? Karena kamu udah melanggar hukum, kamu harus mati. Oke, coba sekarang kita gambar dia punya manusia. Jadi posisi manusia sekarang kayak gimana ya? Mau mati. Oke, contohnya kayak gini. Kita gambar aja. Kita gambar gini. Di sini manusianya. Nih, ini makan buah yang dilarang kan? Di sini manusia melanggar hukum. Oke. Terus contohnya kalau kita gambar di sini. Di sini ini gini. Ini dia punya gambar kayak gini. Nah, ini jurangnya. Mati. Nah, jadi ini yang batas turunan ini bukan kematian lain. Ini manusia melanggar kan? Terus hukum bilang oke. Ini yang dilanggar.
Karena ini manusia melanggar, manusia bilang, hukum bilang, Kamu ini mati. harus ke sini. Ya. Ini yang hukum tuntut kan? Iya. Ini dia punya tuntutan. Iya. Nah, artinya sekarang manusia posisinya yang tadinya di darat harus hukum maunya Iya. dia didorong ke jurang mati nggak? Gitu. Bisa digambarin kan kalau yang gini-gini. Artinya ini yang diinginkan sama hukum ya, karena manusia melanggar, di mana manusianya harus ke sini. Pindah. Kan? Artinya apakah ini orang ini kalau ini mati yang di jurang ini, artinya di sini kawasan mati nggak nih yang di sini? Belum. Bukan belum, enggak, karena Ya, matinya Mati. enggak, Iya. enggak, karena matinya yang ini nih. Yang di jurang. Iya, yang di jurang. Nah, matinya yang di hijau. Manusianya sekarang masih ada di lingkungan ini kan? Iya, iya. Nih, ganti lain warna kuning ya. Oke. Artinya, apakah hukum tuntut manusia dari kuning harus ke hijau? Iya. Dari kuning harus ke hijau, tuntutan hukum. Iya. Yang dituntut hukum, manusia Harus mati. ke manusia dari kuning ke hijau, ya kan? Artinya sekarang apakah manusia tuh kayak didorong sama hukum? Iya. Kayak dia mau dimatiin gitu kan? Tapi mati nggak? Udah mati belum? Belum. Artinya posisi manusia yang masih di kuning tapi dituntut untuk ke hijau, apakah di sini posisinya menunjukkan dia sudah mau? Iya. Mau mati. Iya. Artinya posisi manusia yang melanggar sudah mau mati atau mau ke hijau, ya kan? Sesuai yang dituntut hukum. Nah, contohnya kayak gini lagi. Kenapa mau? Nah, sekarang kita masuk ya ke sini. Kenapa pakai kata mau? Ya enggak? Bukankah selama ini kita selalu bilangnya permasalahannya itu matinya kan, bukan mau matinya. Nah, kenapa pakai kata mau? Nah, prinsipnya kayak gini. Ini contoh prinsipnya ya. Kalau gini, kalau orang mati itu sama dengan udah nggak ada napas kan? Yeah. Kalau orang koma bisa dibilang mati nggak?
Kalau kritis. Belum. Masih Belum. ada atas soalnya. Artinya orang mati yang sudah tidak ada nafas. Nafas. Kalau kritis Mati. masih ada nafas, Nafas. ya tidak mati, tapi mau mati. Nggak bilang gitu kan? Iya. Oh iya, iya benar. Setuju nggak? Ini antara orang mati dan krisis. Kritis. Iya. Iya. Kritis. Kok krisis? Ampun. Kalau Kritis. hampir mati bisa nggak, Yud? Tadi nggak pakai kata Hampir hampir, ya? tapi dalamnya Oke. Iya sih. mau. Kalau mau tuh kayak menuju ke situ gitu deh pokoknya. Oke. Nah, jadi kita pakai kata-kata tadi lah ya, mau mati. Nah, kalau mau mati ini masih bisa diusahakan untuk selamat kan? Kayak kalau orang kondisinya udah krisis, Iya. Masih bisa. masih bisa diselamatin kan? Masih. Iya. Contohnya tadi tuh kalau masih kritis, orang udah menggap-menggap, masih bisa dikasih PCR supaya nafasnya lancar lagi. Tapi kalau udah mati, ada gunanya nggak segala macam usaha dikasih? Enggak. Nah, itu dari segi mau. Artinya kalau dari segi mau ini, dia punya solusi masih berlakunya kalau posisinya di mau kan, bukan di mati. Iya. Iya. Nah, jadi gini, berdasarkan ini, solusi itu gunanya kalau posisinya di mau mati, ya kan? Karena kalau di mati, sudah apa? Mati. Sudah dibayar. Udah telat, sudah terlambat kan? Iya. Nggak ada gunanya. Nah, ini dari segi bergunanya, oke? Udah terlalu, udah kelamaan mau ditolong, nggak ada gunanya lagi. Itu kasihan tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari segi hukumnya ya, dari segi yang dituntut hukum. Oke. Kalau yang hukum tuntut, manusia masuk ke warna apa? Kuning. Hijau. Oke. Yang hukum tuntut manusia mati, ya kan? Nah, kalau manusia posisinya di mati, hukum dipenuhi nggak? Tuntutan hukum dipenuhi nggak? Dipenuhi. Nah, tuntutan hukum dipenuhi. Jadi hukum dipuaskan kan? Iya. Jadi dia kan minta kayak gini. Oke, karena kamu udah melanggar, kamu harus mati. Nah, itu yang diminta hukum. Terus orang yang melanggar mati beneran. Sekarang kondisinya. Hukum mau tuntut apa-apa lagi nggak? Atau dia cuman bilang kayak gini, oke, udah, terima kasih, udah lunas bayarannya. Ya tinggal bilang itu. Nah, kalau udah lunas, ada masalah lagi nggak? Nggak ada. Justru bukan persoalan, karena justru dengan orangnya mati, hukum dipuaskan, gitu. Iya. Dimana persoalan itu justru hilang kalau orangnya mati. Karena kalau dia mati, dia bayar kan, sehingga nggak ada hutang lagi. Gimana? Sampai sini? Dapat. Oke, mantap. Nah, oke, jadi kita tulis ya.
Yud, Iya. Siapa tuh? Itu tadi Yud. kalau Jadi, manusia. Aduh, siapa dulu nih? Oh, dulu lah. Tadi Mao dulu, Mao dulu tadi. silakan yo, Bu Nuni. Tadi udah Mao Enggak duluan. apa-apa, Bu Nuni. Enggak apa-apa, Mama udah Ah, iya. banyak. Oke, gimana Ma? Jadi kan, ya, jadi kan kalau tuntutan hukum kan itu bahwa manusia kan harus mati. Heeh. Nah, ketika manusia itu mati, berarti tuntutan hukum itu dipenuhi. Nah, kalau itu berarti tidak ada lagi persoalan kan? Tidak ada persoalan. Karena dia sudah mati, iya kan? Ah, iya. Iya. Oke, thank you. Cuman nemu. Oke, mantap, Maaf. Sehingga kalau orang yang melanggar mati tidak ada persoalan. Artinya kalau nggak ada persoalan, solusi tidak diperlukan, gitu kan? Iya. Dan dari sini kita lihat artinya persoalannya bukan di matinya, ya kan? Di matinya, Iya, bukan dimati. Iya. Persoalannya, makanya balik lagi sekarang, persoalannya bukan mati, tapi apa? Mau mati. Mau mati. Atau posisi kritis ini kan, yang tadi. Di mana solusi berlakunya di posisi kritis, bukan posisi Di mati. keadaan mau mati. Iya, betul. Oke, sekarang udah di sini kan. Artinya apakah ini dia punya persoalannya nih? Posisi kok salah pencet. Berarti ini dia punya posisi persoalan. Ada di jangkauan yang ini nih. Ini warna merah ya. Ungu deh, ungu gantian. Nah, mau mati. Sampai sini bisa? Bisa gak? Oke, gimana yang lain? Ayo. Bisa. Iya. Bangun bisa bangun. Bisa Mbak. Oke, Aunty Shelly, Teacher dan Mama yang tadi tidak ikut. Bisa. Mama Teacher. Yuti, Ya, Kani. ini udah bisa jawab itu persoalannya manusia udah mau mati tapi sebenarnya itu bukan persoalan belum ya? Belum. Sekarang kita mau ke situ. Tapi Ini apa? Yang tadi Yut udah bilang itu bukan bukan ya? ini yang penting dari sini kita lihat dia punya persoalannya mau mati. Nah, sekarang kita mau masuk ke situ ya. Kalau mau mati itu bukan persoalannya. Nah, ini tuh sebenarnya tadi yang bikin susah. Sebenarnya ini gampang nih pertanyaan, tapi yang bikin susah karena kita mikirinnya itu kenyataan. Padahal ini itu kalau, dan kalau itu seandainya.
Nih, aku gambar ya. Coba yuk. Oke. Kan ada di sini. Tadi dia punya kalimatnya kayak gini. Artinya sekarang mau mati itu persoalan, ya kan? Ya. Setuju kan? Itu. Nah, sekarang dibilang kayak gini. Ada pernyataan, ini untuk dimudah mengertinya ya. Ada pernyataan, mau mati itu bukan persoalan. Nah, ini ada orang yang ngomong kayak gini. Nah, terus lanjutannya kayak gini. Tanggapan ya, tanggapan. Kalau itu benar, di mana kalau benarnya apa? Mau mati itu bukan persoalan kan? Iya. Iya, Yud. Kalau mau mati itu bukan persoalan, artinya yang persoalan adalah Mau mati. lawannya yang suruh mau mati. Yang suruh mau mati siapa? Hukum. Nah, adalah hukum. Ini tadi jawabannya kan? Terus Iya. tadi kan banyak yang bingung. Ah, kok yang persoalan hukum? Nah, itu tuh gara-gara kita mikir bahwa ini kenyataan. Padahal ini kalau atau apa? Seandainya. Lainnya. Bisa nggak, Kani? Bisa. Nah, sekarang kayak gini. Masuk ya. Ini sekarang masuk ke kenyataan yang benar. Kan kalau mau mati itu bukan persoalan, berarti yang persoalan itu hukum. Ya kan? Kenapa hukum? Karena Yang ide yang Hukum itu bilang kalau melanggar mati. iya. tuntut harus matinya kan? Iya. Sedangkan sekarang reason. Nah, ini tanggapan dari tanggapan untuk pernyataan yang di atas kan. Sekarang kita reason kebenaran. Hukum bisa nggak persoalannya itu hukum? Hukum bisa nggak jadi persoalan? Karena hukum selalu bilang benar. Hukum nggak bisa. Apa Yud? Putus Yud. Hukum kenapa? Hukum nggak bisa jadi persoalannya. Atau hukum jadi yang bermasalah. Nggak bisa. Ya. Ya kan? Hukum nggak bisa dikutik-kutik gitu kan ibaratnya kan. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa bikin persoalan. Karena hukum tidak berubah gitu. Iya. Artinya hukum bisa di otak-atik nggak? Enggak. Tidak bisa. Artinya persoalannya harus di luar hukum atau di lingkungan yang lain, bukan di lingkungan hukum kan? Ya. Nah, yang hukum tuntut apa? Harus mati kan? Harus mati. Karena melanggar. Nah, hukum tuntut orang yang melanggar itu Harus mati. harus mati. Oke. Nah, sekarang kalau gini. Oke, gini. Kan hukum nggak bisa jadi persoalannya. Makanya untuk harus mati itu adalah akibat melanggar, ya kan? Harus mati akibat melanggar hukum yang apa? Bukan persoalan. Tuh, yang bukan persoalannya, ya kan? Ini, fokus di sini sekarang. Harus mati itu adalah akibat melanggar. Jadi, melanggar ini sebabnya kan?
Artinya, kita balikin lagi. Kalau hukum itu persoalan, ini kalau ya, atau kalau mau mati itu bukan persoalannya, ya kan? Sepaket nggak? Kalau hukum itu persoalan, atau kalau mau mati itu bukan persoalannya. Jangan lupa kata kalau, karena kalaunya ini ketinggalan, itu yang bikin susah ngerti. Iya. Nah, kalau hukum itu yang persoalan, dan kalau mau mati itu bukan persoalannya. Artinya, terpisah itu. Artinya, akan melanggar hukum. Nggak ada. Artinya, nggak apa-apa melanggar, ya kan? Betul. Itu persoalan. Karena kalau melanggar hukum, bukan mati. Oh iya betul. Bukan akibatnya kalau melanggar hukum nggak mati. Gitu. Karena hukum itu persoalan, iya betul. Ini di sini ya. Aduh, mana nih? Ini yang aku kotakin ini kalaunya. Nah, ini ya. Oke. Sampai sini ya, Tante Dia gimana? Ya, jadi maksudnya kalau melanggar hukum, kalau mati itu bukan masalah. Jadi melanggar hukum itu nggak apa-apa gitu ya, Yit ya? Iya, karena dengan melanggar akibatnya nggak akan bikin mau mati. Melanggar nggak Yit ya? Iya. Makanya artinya nggak apa-apa melanggar. Soalnya yang masalah di sini bukan mau matinya, tapi si hukumnya. Artinya solusinya hukumnya yang harus berubah. Gitu. Bisa? Mantap. Artinya berdasarkan ini, balik lagi ya. Ini kan udah masuk ke persoalan kan? Artinya sejauh ini berarti persoalannya apakah nih? Hukum. Hah? Mati. Hukum, Tante Dia. Mau mati. Hukum bukan persoalan. Ini kalau. Jangan lupa ya. Iya. Artinya sekarang makanya persoalannya adalah mau mati. Balik lagi kan? Sekarang ini udah establish bahwa persoalannya adalah mau mati. Balik lagi sekarang kita ke atas. Persoalan ini yang menyebabkan ada apa tadi? Awal-awal. Karena ada persoalan, makanya ada solusi. Yud, mau nanya, boleh nggak? Ya, Bang Gun. Ini loh, aku nggak paham di sini yang bagian. Kan kalau hukum itu bukan persoalan, seandainya yang tutup ini, hukum itu persoalan, Mas. Itu tutup nih. Kalau hukum itu persoalan, atau garis miring kalau mau mati itu bukan persoalannya, artinya nggak apa-apa melanggar. Karena kalau melanggar hukum akibatnya nggak mati. Kok bisa begitu, Yud? Jangan lupa Bang, kata kalau. Ini seandainya, bukan kenyataan. Yang kenyataan ini yang ini. Yang persoalannya itu adalah mau mati. Nah, sekarang kita ngomongin kebalikannya. Makanya dia punya alur dari sini, Bang. Lihat deh, Bang, yang ini. Makanya mati itu justru bukan persoalannya. Ya. Karena tadi mati, kalau dengan mati, hukum dipuaskan, ya kan? Ya. Nah, makanya habis itu kan ada establishment. Oke, berarti persoalannya bukan mati, tapi waktu mau matinya, ya kan? Nah, udah sampai situ. Sekarang, gambarin lah. Tiba ada orang yang datang, ngomong gini, mau mati itu bukan persoalan. Nah, gitu. Bisa dibayangin kan ceritanya ada orang tiba-tiba ngomong kayak gitu.
Terus Banggun yang udah establish ini bahwa persoalannya mau mati, ya kan? Banggun tanggapin ini pernyataan. Tanggapannya kayak gini. Oke, kalau nah kalau itu seadanya. Kalau mau mati itu bukan persoalan, artinya yang persoalan yang lingkungan lain. Apa dong selain mau mati? Yang tuntut buat mati siapa? Hukum. Berarti kalau kamu bilang mau mati itu bukan persoalan, artinya sama dengan kamu bilang yang persoalan itu hukum. Gitu, Bang. Jadi jangan dibikin kenyataan. Ini kayak tiba-tiba ada orang datang ngomong gitu. Seandainya ini dapat tadi makanya ini kata kalau ini penting banget nih, karena tadi aku juga belibet, kok gitu sih, ternyata ini kalau. Oke. Makanya tadi aku bingungnya di situ. Thank you. Oke, mantap. Nah, sekarang udah diestabliskan bahwa persoalannya adalah mau mati. Tadi balik lagi kita sekarang. Tadi kita ke persoalan gara-gara untuk bisa mengerti solusi harus mengerti persoalannya apa kan? Nah, sekarang udah dapat persoalannya. Ya kan? Artinya sekarang kita bisa nggak bukan balik ke solusi, tapi sekarang ikut sertakan dia punya kualifikasi penebusannya. Artinya, sekarang gini. Persoalan ini gini, balik lagi. Yang perlu dimengerti, ya kan? Untuk mengerti kualifikasi untuk bisa tahu apa kualifikasi penebusannya. Dan tadi udah ada definisi penebusan kan? Apa definisi penebusan? Kembalikan ke titik ke ini ke awalnya, kondisi awal atau kondisi awal, betul. Artinya sekarang ini yang terakhir banget dari DBS. Kesimpulan terakhirnya adalah kesimpulannya manusia atau orang berdosa ditebusnya dari dosa. Kondisi yang bagaimana? Mati. Apa? Mau mati. Mau mati. Dah. Baru sampai sini kita punya pelajaran tadi. Jadi dua persoalan manusia apa ya? Belum. Ini kualifikasi penebusannya tadi kan udah disebut ya kualifikasi. Belum. Itu tadi baru dikumpulin aja Tante Dia. Baru dikumpulin yang dari breakout room itu, cuman tadi Uncle belum ada pastiin secara spesifik kualifikasinya itu apa. Jadi kita kebanyakan tuh tadi DBS tuh mundur ke persoalannya, baru baliknya cuman begini aja. Berarti kondisinya ditebus dari kondisi mereka yang mau mati. Karena tadi kenapa kita mundur Tante Dia? Karena ke sini nih. Nih, untuk kita bisa mengerti apa kualifikasi penebusannya harus mengerti permasalahannya dulu gitu. Makanya kita mundur. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini yang itu yang tadi aku bingung, yang tadi yang di kuning ini. Iya, karena itu tadi yang bikin kusut sih Bang emang. Yang lain itu bisa lah. Iya. Jadi dari semua yang kita bahas ini belum kenyataan kan, masih kalau kan. Oh. Maksudnya, ada kenyataan. Iya, nggak ada kenyataan kan. Itu ada. Kalau kan. Ada yang udah kenyataan. Yang kenyataan apa? Yang kesimpulan. Mau mati kan kenyataan. Mau mati itu kan kenyataan mah. Itu kenyataan kondisi manusia itu diselamatkannya dari posisi kenyataan mereka yang mau mati.
Karena Oke. kenyataan kan ada solusi, Bu. Heeh. Yuti, coba Iya, Kani. screen-nya full Yuti. Apa? Screen itu yang kiri itu buang. Nah, Wah, Yang lagi, lagi itu. gini. jadi tadi itu Yut, yang ada halo itu. Oh, ini yang kuningnya. Iya, kalau nih, aku mau gedein dulu dia punya. Layarnya kayak kepotong gitu ya. Nanti dari yang aku itu, share, Bu. nanti aku share. Mantap. Nah, inilah dia punya kesimpulan akhirnya. Mau mati itu kan bukan persoalan, ya benar. Tadi kan dibilang kan. Itu benar dalam seandainya ya, Kani. Bukan kenyataan. Kalau yang persoalannya manusia udah mau mati tapi sebenarnya itu bukan persoalan, itu mana? Itu. Ini yang tadi. Itu kan, itu apa maksudnya Yuti itu? Kenapa? Ini kalau. Oh, itu kalau, coba ya. Iya. Ini alurnya dari yang ini kan nih. Ini tadi yang Bang Guntanya juga itu. Iya, yang mau mati itu bukan persoalan. Itu tuh seandainya. Jadi kayak gini. Kita udah establish kebenaran nih. Yang kebenaran itu yang warna ini aku bikin warna baru lah ya. Kesimpulan yang benar ya. Ini kalau aja deh. Nih aku kasih kalau begini nih. Maksudnya yang angker yang ditanya tadi itu kalau persoalannya manusia udah mau mati. Tapi enggak ya, enggak begitu. Bukan. Angkel nanya gini, kalau itu bukan persoalan, gitu. Artinya persoalan bukan yang kenyataan, yaitu apa? Hukum. Yud, tadi gini Yud, kalau mau mati itu bukan persoalan, gitu. Kalau mau mati itu bukan persoalan, persoalannya gimana gitu. Berarti persoalannya itu ada di hukumnya gitu. Kalau tapi sebenarnya mau mati itu kan persoalan kan, mau mati itu yang kenyataan, itu yang benar. Tapi kalau mau mati itu bukan persoalan, jadi persoalannya di mana gitu kan? Itu dia. Oh, berarti di hukumnya. Nih aku kasih yang warna inilah ya kan, merah ya. Nih persoalannya, aduh merah kelihatan kan nih? Enggak ketok ya. Abu hijau. Oh, yang bisa. Ya cuma segini warnanya. Nah inilah ya, abu-abu aja lah ya. Persoalannya kan bukan mati tapi mau mati. Itu udah di-establish. Sekarang tiba-tiba kan nih, bayangin. Kani udah dapat kebenaran, terus tiba-tiba ada orang antah berantah yang nggak belajar ngomong, Kani mau mati itu bukan persoalan. Gitu. Terus Kani bilang, Kani yang udah dapat persoalan yang warna abu-abu ini yang kebenaran. Kani bilang, oke, kalau itu yang kamu bilang bener, ya kayak gitu. Kalau mati itu bukan persoalan? Iya. Bukan mau. Kalau mau mati itu bukan persoalan. Mau mati itu bukan persoalan. Artinya persoalannya dihukum. Gitu. Ini kalau. Ini yang karena hukum tuntutnya mati. Karena hukum yang tuntut harus mati, sehingga kayak gini, berarti sekarang disamain kan, mau mati bukan persoalan sama dengan yang persoalan adalah apa? Hukum. Nah, makanya kesimpulan yang ini, yang di bawah ini, makanya kalau hukum itu hukum itu yang persoalan dan mau mati itu bukan persoalannya, artinya nggak apa-apa. Artinya kamu bilang, yang ngomong ini, kamu bilang nggak apa-apa dong melanggar. Soalnya waktu hukum melanggar akibatnya nggak mati. Gitu. Jadi ini kayak lagi argumen gitu loh kan nih. Iya. Pasti tadi tuh yang bikin belibet gara-gara kita pikirnya itu kenyataan yang bener. Jadi kok bertentangan kayak gitu.
Gimana? Ya, Ini ya. Ya, bisa Yuti. Thank you. Oke, mantap. Ada lagi pertanyaan? Gimana Teacher dan Mama dan nanti Shelly yang tadi tidak ikut? Inilah keseluruhan kita punya DBS hari ini. Yang kita bahas tadi siang bener-bener ini. Mantap ya. Oke, nanti Iya, bisa mengerti ya. Teacher bisa ya? Boleh, Artinya Kak. kalau ada kuis besok Udah, bisa kerjain. Mantap. Ya, besok makasih ada Kak quiz di Yu. rumah. Iya. Paling jangan lupa ya kata kunci kalau buat materi besok kuis lah, kata-kata pentingnya ya yang dari tadi pelajaran itu. Mau mati. Nih, mau mati itu persoalannya. Mati bukan persoalan gitu. Terus apa? Udah sih, itu sih. Itu yang paling penting. Sama sama kualifikasi penebusan itu nggak bisa dimengerti kalau nggak mengerti persoalannya. Itu sih yang penting. Sama Oke. pernyataan dan bukan Yang kenyataan. Itu tadi cuman buat bisa mengerti aja karena di situ banyak yang susah ngerti nanti. Karena kecampur-campur. Ada lagi yang penting tadi, Yud. Kalau mati, kalau mau mati itu bukan persoalan, berarti melanggar hukum nggak apa-apa. Nah, itu juga penting tuh. Iya. Nih, artinya nggak apa-apa melanggar. Ya, pokoknya semua kata-katanya adalah di sini. Nanti disesuaikan sama ijonya ya. Itu dia. Yang penting di sinilah bahan untuk menjawabnya ya. Oke. Oke, kalau gitu, beginilah kita punya ritual hari ini ya. Oke. Nanti aku share ini ya. Kalau ada yang belum dapat, chat aja aku. Siapa tahu aku lupa. Iya, Boleh nih kalau ada. Cuman kalau screenshot cuman sedikit-sedikit dapatnya. Nanti aku kirim langsung semuanya aja ya. Kirim file kan, Yud? Apa? Makasih. Iya, nanti aku kirim PDF-nya. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Apakah kita boleh minta yang doa tutup adalah